Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih berjumpa kembali dengan saya Muhammad Iqbal Tanjung, salah satu pegiat advokasi hukum dan aktif di salah satu LBH di Kabupaten Cianjur. Di kesempatan pada malam hari ini, saya ingin mengangkat satu bahasan yang mungkin kita sebagai orang tua itu ketika mengalami itu, pokoknya ini tuh tidak bisa dibayangkan, Bu. Pak, apa sih tema malam ini yang akan saya angkat? Tema malam ini yang saya akan angkat adalah terkait pelecehan terhadap anak. Nah, kejahatan pelecehan terhadap anak ini harus segera dihentikan. Kenapa? Karena pelecehan terhadap anak adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling keji dan merusak. Anak-anak kita sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan, seringkali menjadi korban dari tindakan yang tidak hanya melukai fisik mereka, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang sangat mendalam. Ibu-ibu bisa bayangkan. Kemudian, pelecehan terhadap anak mencakup berbagai bentuk kekerasan, melalui kekerasan fisik, melalui kekerasan emosional, bahkan sampai melalui kekerasan seksual. Sehingga eksploitasi ekonomi itu pun bisa terjadi terhadap anak. Nah, Ibu, Bapak, undang-undang di Indonesia dengan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan ini. Seharusnya sih, kalau menurut saya sih, ketika ada pelecehan seperti itu dikebiri aja udah gitu ya kan, biar nyahok lah. Tapi tetap kita di sini berbicara aturan undang-undang yang berlaku. Oke, jadi kita lanjut. Dasar hukum dan pasal yang mengatur undang-undang perlindungan anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D yang menjelaskan bahwasanya melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemudian memaksa anak melakukan hubungan seksual. Pasal selanjutnya adalah pasal 81. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Harusnya seumur hidup aja sekalian. Serta denda maksimal 5 miliar. Kemudian diatur juga di dalam pasal 82, pelecehan seksual non penetrasi terhadap anak juga dikenakan sanksi serupa. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 292 melarang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Nah, ini seringkali terjadi nih, Bu. Bahkan di Kabupaten Cianjur aja sudah ada beberapa kasus terkait pelecehan anak. Oke, kita lanjut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dalam kurung Undang-Undang ITE di dalam pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwasanya menjerat pelaku pelecehan yang menggunakan media elektronik atau digital untuk mengakses dan menyebarkan atau memproduksi konten eksploitasi anak. Nah, ini bahasanya kalau saya sedikit kasar itu
ini lagi lagi dilecehkan, kemudian direkam terus dieksploitasi. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Kita lanjut. Pelecehan terhadap anak tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mengganggu perkembangan psikologis dan emosional mereka. Banyak korban yang mengalami trauma, Bu, Bapak, dan traumanya ini jangka panjang, sulit untuk mempercayai orang lain, anak-anak ini, hingga berjuang dengan kesehatan mental mereka. Nah, mereka nih sebenarnya berjuang dengan kesehatan mental mereka. Peran kita dalam pencegahan, kan? Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mencegah, melaporkan pelecehan terhadap anak. Jika mengetahui adanya dugaan pelecehan, segera laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti halnya kepolisian, dan langsung ke bagian PPA atau Lembaga Perlindungan Anak setempat. Pendidikan sejak dini tentang hak anak, batasan privasi, dan bahaya pelecehan juga menjadi langkah penting dalam melindungi mereka. Jadi di sekolah itu sebenarnya guru-guru juga harus menjelaskan, gitu ya kan, tentang bahayanya kekerasan atau eksploitasi anak, atau mungkin bisa terjadi pelecehan juga. Nah, ini guru-guru pun terlibat dalam menjelaskan terkait kasus pelecehan anak tersebut. Kita lanjut. Nah, pelecehan terhadap anak adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Maka kita bersama-sama, Bu, Bapak, menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anak kita, memastikan masa depan mereka terbebas dari ancaman dan kekerasan, karena setiap anak berhak tumbuh dengan aman, penuh kasih sayang, dan bermartabat. Maka dari itu, saya tidak henti-hentinya dan tidak akan bosan untuk kita sama-sama mengingatkan bahwasanya saya pribadi juga mempunyai anak, bapak-bapak, ibu-ibu juga mempunyai anak, khususnya di Kabupaten Cianjur, mungkin juga di luar pun mempunyai anak, terutama anak-anak perempuan, bahkan anak-anak laki-laki. Kita di Kabupaten Cianjur sudah ada beberapa kasus pelecehan anak yang memang itu terjadi di sekolahan. Saya berharap seharusnya di Kabupaten Cianjur itu sendiri harus ada bagian khusus untuk memperhatikan terkait perlindungan anak agar tidak terjadi kasus-kasus pelecehan anak, eksploitasi anak, kemudian kekerasan terhadap anak, gitu ya kan. Nah, saya pribadi menginginkan seperti itu. Tapi jika memang tidak ada seperti itu, ya kitalah sebagai orang tua yang harus menjaga anak-anak kita. Sebelum saya tutup, seperti biasa, jika bapak-bapak, ibu-ibu butuh pendampingan hukum, baik itu kasus pidana ataupun perdata, bisa langsung menghubungi saya melalui DM di Instagram, melalui Messenger di Facebook, ataupun mungkin melalui TikTok. Atau bisa juga Bapak Ibu tulis di kolom komentar di YouTube, nanti saya langsung akan sikapi itu. Insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu,
saya dan tim akan berjuang untuk membela dan menjerat pelaku-pelaku pelecehan terhadap anak kita. Sebelum saya tutup, kembali lagi, Cianjur bermartabat, Cianjur bersih, Cianjur bebas dari pelecehan anak. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.